Jadilah merupakan sinyal kuat bahwasanya nanti kita itu baik itu dari P1, P2, P3 ini akan bisa dituntaskan ya untuk menjadi ASN di tahun 2023. Baiklah sobat-sobatnya, kita mulai dari yang pertama ya, yaitu untuk formasi dan juga gaji P3K 2023 ini sudah dapat dikatakan aman ya sobat-sobatnya. Nah, di sini untuk formasi berkaca dari kesenjangan antara kebutuhan dan juga formasi yang diusulkan oleh Pemda pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021. Sebenarnya di sini untuk kebutuhannya ini dari Kemdikbudristek ada sekian ya, ada jutaan. Kemudian untuk formasi ini ada sekian, kemudian kelulusannya ada sekian. Kemudian di tahun 2022 ini juga demikian. Yang benar untuk kebutuhan ditetapkan adalah ada 700 ribuan, kemudian untuk formasi yang dibuka adalah hanya ada sekian. Kemudian untuk di tahun 2023 ini sudah ditetapkan dari Kemdikbudristek bahwa dari Kemdikbud ini memerlukan formasi sebanyak 600 ribuan ya. Nah, berkaca dari usulan formasi yang diajukan oleh Pemda ini cukup sedikit, maka dari Kemdikbudristek ini sudah membuat keputusan bahwasanya di sini terjadi upaya untuk mendorong pemerintah daerah ini untuk mengajukan formasi guru sebesar 100% dari kebutuhan yang telah diajukan. Kemudian di sini jika pemerintah daerah itu tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan, maka pemerintah pusatlah yang nanti akan melengkapi jumlah formasi tersebut. Kemudian juga didukung oleh Kementerian Keuangan bahwasannya untuk anggaran gaji dan juga tunjangan P3K ke depannya ini sudah dimasukkan dalam DAU yang sudah difokuskan ya, yaitu khusus untuk peruntukannya. Seperti halnya yang mana telah dikeluarkan ya dari surat keputusan dari Kementerian Keuangan bahwasanya di sini untuk penggajian formasi P3K termasuk di tahun 2023 ini tergolong aman. Sehingga di sini untuk formasi dan juga gaji di tahun 2023 ini sudah dialokasikan sesuai dengan besaran formasi yang nantinya sudah diarahkan dari Kemdikbudristek. Dan kemudian untuk yang kedua itu adalah mekanisme pengangkatan tanpa tes ya. Seperti yang telah disampaikan oleh Prof. Nunuk beberapa waktu yang lalu, bahwasanya untuk seleksi P3K guru di tahun 2023 ini nanti tetap memakai Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Nah, dengan demikian maka nanti untuk P1, P2 dan juga P3 berdasarkan dari Permenpan RB ini nanti tetap akan menggunakan yaitu mekanisme yang pertama dan juga kedua ya, yaitu untuk teman-teman P1 nanti langsung ditempatkan. Untuk P2 itu terdiri P2 dan juga P3 terdiri dari THK2 dan juga guru honor sekolah negeri dengan masa kerja lebih dari 3 tahun. Ini nanti tidak akan dites, namun yang diobservasi saja ya. Ya, yang mengobservasi itulah dari guru senior, kemudian kepala sekolah dan juga dari pengawas sekolah. Kemudian dilakukan pembobotan dari Dinas Pendidikan dan juga BKPSDM. Dan dengan demikian, maka untuk teman-teman P1, P2, P3 ini nanti tidak perlu mengikuti tes, namun kita hanya cukup bekerja dengan baik saja ya. Dan nanti yang menilai itu adalah dari mereka yang mengobservasi kita. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu dari teman-teman P1 atau pelamar batas 1 yang kemarin mengalami pembatalan penempatan, ini nanti akan langsung ditempatkan ketika pendaftaran P3K Guru 2023 ini sudah dibuka. Seperti yang kita ketahui bahwasannya menjelang pengumuman kelulusan P3K Guru 2022 kemarin, kita mendapatkan informasi yang mengejutkan ya, bahwasannya di sini ada 3042, 43 ya, yaitu P1 yang mengalami pembatalan penempatan ya. Ini dikarenakan terjadi sanggah tentunya bagi teman-teman yang masuk dalam daftar nama yang mengalami pembatalan, maka di sini kita bisa bernafas lega ya, dikarenakan setelah itu dikeluarkan siaran pers terbaru dari Kemdikbudristek bahwasanya dari 3043 pelamar ini tetap menjadi P1 pada seleksi guru ASN P3K 2023 dan nantinya tidak perlu dites lagi ya, termasuk juga bagi teman-teman P1 yang kemarin turun prioritas, maka status P1 kita itu akan tetap melekat pada di data di Panselnas ya, di database sana teman-teman. Jadi untuk P1 yang alami batalan ini nanti akan langsung ditempatkan ya ketika nanti pendaftaran P3K Guru 2023 ini sudah dibuka. Kemudian untuk yang keempat, yaitu dari teman-teman P1 yang tanpa formasi nanti tetap mendapatkan urutan pengangkatan yang pertama ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk P1 tanpa formasi itu muncul ketika kita login ke akun SSCASN, kemudian formasi di tempat kita itu nggak ada dikarenakan formasinya udah habis, atau mungkin Pemda kita tidak membuka formasi sesuai dengan ijazah yang kita miliki.
maka di sini ada tampilan mohon maaf formasi di instansi Anda sudah nggak tersedia, maka kita tidak bisa melanjutkan pendaftaran P3K Guru 2022. Nah, dengan demikian untuk di tahun 2023 nanti, ini P1 tanpa formasi, ini tetap P1-nya itu melekat, kemudian nanti mendapatkan urutan pengangkatan yang pertama ya. Otomatis dengan menggunakan mekanisme seleksi, yang mana di sini menggunakan Permen RB nomor 20 tahun 2023, berarti di sini untuk P1 itu status kita di sini. Jadi setelah teman-teman nanti login ke akun SSCSN, maka kita terdeteksi sebagai P1, kemudian kita nanti langsung ditempatkan ya. Ini adalah urutan yang pertama. Artinya ketika kita dari P1 itu sudah ditempatkan semua, barulah nanti dari penyesuaian formasi ini, sisa formasinya itu akan diberikan kepada P2, P3, dan juga pelamar umum. Dengan demikian untuk kita dari P1 ini nanti mendapatkan urutan pengangkatan yang pertama ya, yaitu dari penempatan ini teman-teman. Kalau misalkan di sekolah kita ada formasi akan ditempatkan di sana. Kalau misalkan nggak ada formasi, maka nanti akan dicarikan oleh Kemdikbudristek melalui sistem ya di sekolah lain yang membutuhkan. Tentunya sesuai dengan ijazah yang kita miliki. Dan selanjutnya untuk yang kelima, yaitu nanti akan dipermudah ya untuk linearitas ijazah bahasa Inggris dan juga ijazah lainnya. Untuk pengangkatan guru honorer yang lebih banyak lagi di tahun 2023, seperti halnya yang dulu pernah kita kutip ya dari jpnn.com, bahwasannya dari Prof. Nurul ini nanti tetap mengutamakan untuk P1 tanpa penempatan dituntaskan di tahun 2023, dan disebutkan di sana nanti akan ada sistem baru ya teman. Ya benar, di sini termasuk juga untuk nantinya regulasi yang akan diberikan, termasuk juga bagi teman-teman yang memiliki ijazah bahasa Inggris, kemudian juga untuk mapel-mapel gemuk yang lainnya nanti akan diupayakan untuk ditempatkan di tahun ini. Dan upaya untuk linearisasi itu juga seperti yang telah disampaikan oleh teman-teman perwakilan honorer yang telah melakukan yaitu audiensi ya bersama Kemdikbudristek dan juga Panselnas, bahwasanya di sini dari Prof. Nunuk dan juga jajarannya ini sedang membuat regulasi agar teman-teman guru bahasa Inggris ini bisa linear masuk ya ke SD, yaitu menjadi guru kelas. Dan selanjutnya di sini untuk yang keenam, yaitu sebagai wujud yaitu penghargaan ya kepada kita guru honorer yang sudah lama mengabdi. Maka di sini dari Kemdikbudristek itu tetap berkomitmen ya untuk melakukan pengangkatan tanpa tes. Nah, dengan demikian maka akan diutamakan untuk P1, P2, dan juga P3. Nah, dengan mekanisme yang pengangkatan tanpa tes, maka nanti dari teman-teman P1, P2, P3 setelah login ke akun SSCSN ini nanti cukup kita itu mendaftar saja ya. Kita login, kemudian dari status prioritas kita nanti kita akan diarahkan itu mendaftar di mana. Nah, selanjutnya setelah itu nanti kita melengkapi data yang ada seperti tahun 2022 ini. Kemudian nanti setelah itu kita tinggal menunggu saja untuk pengumuman. Untuk yang P1 nanti langsung ditempatkan, untuk yang P2, P3 ini nanti setelah diobservasi, maka nanti dari nilai observasi itu akan dikonversikan ke dalam nilai kompetensi teknis, manajerial, dan juga sosiokultural serta wawancara. Setelah itu kita tinggal menunggu pengumuman, dan dengan pengumuman yang ada nanti kita akan bisa langsung lulus ya, dan juga mengisi daerah dan juga pemberkasan. Dan selanjutnya untuk yang poin ke-7, yaitu penuntasan pengangkatan sebelum deadline penghapusan honorer ya. Seperti yang kita ketahui bahwasannya pernah beredar ya, yaitu yang mana di sini dengan dasar hukum yang seperti ini nanti akan mulai berlaku di tahun 2023, bahwa di sini dari honorer ini dari beberapa jenis yang dikecualikan dalam status honorer ini nanti akan dialihkan ya menjadi outsourcing. Dengan demikian yang nggak masuk dalam bagian kepegawaian ini nanti akan dihapuskan. Dan hal tersebut itu adalah kalau misalkan kita mencari tahu ya nanti berlakunya mulai kapan, ini adalah mulai bulan November 2023. Ini seperti yang kita kutip dari kompas.com. Dan selanjutnya di sini seperti yang kita ketahui bahwasannya dari rincian jumlah formasi dan juga anggaran yang sudah dipersiapkan oleh Kementerian Keuangan ini bersama dengan rekomendasi formasi yang telah diajukan oleh Kemdikbudristek, maka di sini dapat kita lihat bahwasanya nanti untuk di tahun 2023 untuk formasi P3K Guru 2023 ini sudah dianggarkan ya sebanyak 3 bulan gaji. Dengan demikian kalau misalkan benar nanti untuk di tanggal 30 April ini ya, 30 April ini masing-masing Pemda itu adalah batas maksimal untuk mengajukan formasi.
Nah, setelah pengajuan formasi, nanti bersamaan dengan bulan Mei, ini nanti untuk teman-teman yang P3K Guru 2022 ini sudah selesai mengisi DRH, tinggal menunggu untuk penerbitan SK, maka nanti perkiraan bulan Juni, maka seleksi untuk P3K Guru 2023 ini nanti akan segera dibuka. Dengan demikian, nanti bulan November teman-teman diupayakan di sini adalah sudah menerima gaji ya, dan kita sudah terhindar dari isu penghapusan honorer ini. Dan kemudian untuk yang terakhir atau yang ke-8 yaitu pengangkatan tenaga kependidikan. Termasuk juga untuk teman-teman tenaga kependidikan, termasuk juga tenaga administrasi, ini nanti juga akan diupayakan ya untuk diangkat di tahun ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya dari Kemdikbudristek ini sudah membuat semacam proyeksi ya untuk kebutuhan P3K 2023. Ini termasuk bukan hanya guru ya, tapi juga kebutuhan terhadap tenaga kependidikan. Ya, benar di sini diproyeksikan untuk kebutuhan tenaga kependidikan atau TENDIK ini di 174 instansi, ini dari 131 kabupaten dan juga 30 kota, kemudian 13 provinsi. Ini ada sekitar 82.717. Nah, demikianlah semuanya. Semoga dari ke-8 janji dan upaya yang telah dilakukan oleh Kemdikbudristek ini nanti akan berdampak positif ya terhadap kita, dan akhirnya di tahun 2023 ini kita bisa menjadi ASN P3K semuanya. Nah, sambil belajar kita juga berdoa dan juga mengabdi sebaik-baiknya ya untuk mendidik putra-putri didik kita. Semoga nanti menjadi amal kita sehingga nanti imbasnya kita bisa diangkat ya menjadi ASN P3K di tahun ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.